Al-Qabid al-Basit. Al-Qabidu al-Basitu. Siapa Qabid? Al-Qabid itu artinya yang menggenggam. Al-Basitu yang melepas. Nah, Al-Ghazali memberikan makna Al-Qabid itu dengan berbagai macam makna. Pertama, Allah yang menggenggam ruh, narik. Dari setiap yang hidup, tarik Al-Qabid. Kemudian, ya, Allah juga yang apa? Yang melepaskan ruh itu ke dalam jasad, sehingga jasad itu menjadi hidup. Al-Qabid, ya, contohlah, ya, ada orang yang mati. Siapa yang mati? Orang mati itu di Al-Qabid, tarik. Kemudian dia dihidupkan kembali. Ruh itu dikembalikan, dia jadi hidup. Al-Qabid al-Basit. Ya. Begitu juga Allah yang menarik Qabid sodakoh, menarik hati orang kaya untuk apa? Untuk memberikan hartanya kepada orang yang lemah. Al-Qabid ditarik oleh Allah. Sodakoh itu dari orang kaya, kemudian wayabsut al-basit yang menyebarkan kekayaan itu kepada orang-orang do'if, du'afa, lemah. Begitupun dalam Quran ada wayabsutu rizqa liman yasha. Allah yang melapangkan al-basit rizki, yang menyebarkan rizki kepada orang dikehendaki. Kemudian karena ditarik rizki itu, ya, atau Allah menyebarkan rezeki itu kepada orang yang dikehendakinya. Ya. Nah, itulah Al-Qabid al-Basit. Jadi pertama Al-Qabid itu yang menarik ruh. Kemudian yang menarik ruh dari setiap yang hidup. Kemudian Allah juga yang yabsutu al-Basit yang melepaskan ruh itu kepada jasadnya. Allah pula yang menarik sodakoh dari orang kaya. Kemudian wayabsutu al-basit yang menyebarkan kekayaan tersebut, harta tersebut kepada orang kaya. Allah pula al-Qabid yang menggenggam rezeki sehingga orang fakir tidak menjadi kaya. Orang miskin tidak menjadi kaya. Sementara Allah al-Basit yang menyebarkan kekayaan tersebut kepada orang yang dikehendaki hingga menjadi kaya. Bisa dipahami? Begitupun tadi, ya, kita bahas hikam. Gimana? Allah yang menarik hati majub, murad. Nah, untuk mendekati kepada Allah. Wayabsud. Dan kemudian Allah melepaskan kembali si majub itu menjadi sadar kembali dengan kehidupan normal. Ya. Itu. Jadi Al-Qabid yang menggenggam, Qabid kita berumpamakan ini digenggam, Al-Qabid al-Basit yang melepaskan. Ya. Nah, kemudian kalau kita sekarang sesuai dengan tema awal bahwa Asmaul Husna itu bukan hanya untuk dipahami tapi untuk diteladani. Apa yang dapat kita teladani dari kalimat Al-Qabid al-Basit itu? Al-Qabid al-Basit itu adalah orang yang mana dia bisa menarik hati orang lain, kemudian hati orang tersebut setelah ditarik oleh dia menjadi orang taat, menjadi orang beribadah, menjadi orang yang jauh dari maksiat. Kita sekarang selaku suami berguna istri, terus harus begini menurut ilmu yang Bapak peroleh, baik dari ustaz langsung maupun tidak langsung. Oh gitu Pak, saya nggak tahu Pak. Ya udahlah, sekarang laksanakan, dilaksanakan oleh kita. Istri kita berarti kita Qabid. Sudah apa? Sudah menarik hati mereka. Jadi al-Basit menyebarkan ilmu, kemudian
ditarik, ya. Jadi gini, dijaring al-basit, al-qabid ditarik eta lauk teh bah jadi weh menang. Begitupun kita bisa meneladani nama Allah al-basit, al-qabid kalau kita sanggup berusaha untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan, baik berupa ilmu, berupa harta. Kemudian orang tersebut tertarik kepada kita. Tertarik apa? Tertarik untuk kalau dengan ilmu, menyebarkan ilmu. Kemudian tertarik orang untuk melaksanakan ilmu tersebut. Nah, berarti kita sudah menteladani nama Allah Al-Basit Al-Qabid. Begitupun ketika kita sekarang dengan harta yang dimiliki kita infakkan kepada orang lain. Kemudian ketika diinfakkan oleh orang tersebut dijadikan modal untuk usaha. Dari modal usaha tersebut dia bisa berkembang perekonomiannya, bisa menjamin hidupnya, menjamin istrinya, anaknya, bahkan keluarganya, tetangga dan sebagainya. Berarti kita sudah menteladani nama Allah Al-Qabid Al-Basit. Ya, itu. Makanya baginda Rasulullah SAW ya menteladani nama Allah Al-Qabid Al-Basit. Bagaimana tidak? Ketika baginda Nabi Muhammad SAW satu kata, dua kata dengan hadisnya, walaupun singkat, ratusan sahabat langsung tertarik hatinya. Ya, dia sampaikan ilmu itu Al-Basit. Kemudian ditarik dengan sabda Nabi tersebut para sahabat sehingga menjadi taat. Itulah contoh ya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, dia punya kebun kurma di Bairoha. Ketika turun ayat dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, ayat itu sampai kepada Sa'ad bin Waqqas. Ya Rasulullah, apakah benar telah turun ayat kepadamu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Ya Rasulullah, bukankah engkau tahu bahwasanya harta yang paling kucintai ini adalah kebun kurma Bairoha? Ya. Maka demi firman itu, sekarang ambillah kebun kurma Bairoha ini. Wah, langsung oleh beliau disampaikan, silahkan ambil. Kata Rasul, jangan diberikan kepada orang lain. Tuh keluargamu, saudara-saudaramu, berikanlah mereka terlebih dahulu. Langsung seketika panggil saudara nih, buat kamu ini, buat kamu ini, buat kamu ini. Bah, habis. Itulah Rasul Al-Basit Al-Qabid. Jadi para sahabat Nabi ketika mendengar sabda Nabi, itu mereka tidak mengulur waktu. Ntar sok lah, ntar sok. Beda dengan kita kan, kakak gitu. Nah, tentu kan yang ngomong diamalkan. Tapi beda dengan sahabat Nabi. Kenapa? Nabi ketika bersabda, sahabat Nabi tertarik mau mengamalkan. Nah beda hatinya, nurnya. Itu menurun nubuah. Nur kenabian tembus ke dalam kolbunya para sahabat sehingga tertarik set. Kalau diumpamakan, kalau Nabi ya menyebarkan intan berlian yang harganya tertarik mereka langsung. Ay orang mah batu kali. Jadi batu nggak tertarik tuh ya wajar-wajar saja. Ya, begitupun para sahabat karena mendapatkan nur nubuah dari Nabi, sahabat yang tadinya bodoh, sahabat itu bodoh. Tapi ketika datang kepada Nabi mengucapkan dua kalimat syahadat, keluar dari Nabi, ketemu dengan anu sudah bisa mengeluarkan kata-kata hikmah. Dan orang bisa tertarik dengan sahabat tersebut. Apalagi dengan Nabi. Karena sudah kecipratan nur nubuah. Terus kepada tabiin. Tabiin juga sama tertarik. Tabiin terus. Sampailah kepada mereka. Cahaya tersebut. Nah makanya Nabi disebut Al-Qabid Al-Basit. Nah, para sahabat, para tabiin, kita pun bisa menjadi Al-Qabid Al-Basit. Asal dengan catatan tadi, menarik orang yang tadinya tidak taat, bisa menjadi taat. Yang tadinya orang yang kufur nikmat, menjadi syukur nikmat. Yang tadinya tidak mau ke masjid, kemudian menjadi orang yang rajin ke masjid karena ditarik oleh kita. Dengan ajakan kita, dia tertarik. Nah itulah
nama Asmaul Husna Al-Qabid. Kita lanjutkan minggu yang akan datang Al-Hafiz Ar-Rafi.